98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponorogo nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial talk show bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan spesialnya sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ada dua narasumber dari mana aja, langsung aja kita perkenalan dan kita sapa agar lebih dekat ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke nih, kelihatannya kalem-kalem banget ya sahabat Purnama Sidi ya. Suaranya lirih nih. Ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, dia sapa terlebih dahulu dari yang paling deket dulu sama dia. Assalamualaikum, nih ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Leni Kumalasari dari anggota bidang kajian dakwah Islam, pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, Wonosobo ya tentunya ya. Oke, Leni masih sekolah atau sudah kuliah? Masih sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Wah, luar biasa. Ya, kelas berapa nih? Kelas 3. Kelas 3, udah hampir lulus dong ya? Oke, dan di sebelahnya ada siapa? Boleh perkenalan dulu? Selamat siang sahabat Purnama Sidi dan sahabat Karika dimanapun berada. Saya Salwarisi Oktavia dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kepil atau yang sering dikenal dengan PRIPM MAM Kepil. Untuk sekarang alhamdulillah saya diamanai sebagai Sekretaris Umum periode 2024-2025 dan untuk sekarang saya berada di kelas 12, tepatnya di kelas 3 IPS. Oke, luar biasa. Satu dari SMK Mutu Wonosobo dan satunya dari MAM Kepil ya. Wah, jauh-jauh dari Kepil berarti ya. Oke, selamat datang di studio Radio Purnama Sidi Wonosobo dan spesialnya seperti biasa satu pekan sekali ya. 1 bulan sekali kita akan bincang-bincang bersama dengan rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, dan spesialnya dia sudah bersama dengan Leni dan bersama Salwa. Kita akan bincang-bincang nih terkait dengan tema kita yang sangat menarik. Jadi sebelumnya Leni dan juga Salwa kita kemarin sempat bincang-bincang nih sama beberapa teman-teman dari PDIPM Wonosobo dan ada juga yang dari SMK Mutu juga kemarin ya. Ada beberapa rekan-rekan dari SMA Muhammadiyah Wonosobo juga dan kita bahas terkait dengan tema-tema yang sangat menarik. Untuk kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait tema apa nih? Untuk kali ini itu temanya peran anak terhadap orang tua. Oke. Jadi tidak hanya peran orang tua terhadap anak, tapi juga anak itu memiliki peran kepada orang tua ya Leni ya. Oke. Ya, kembali deh mau tanya nih terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebenarnya tuh apa sih definisi dan juga pentingnya seorang anak berhubungan dengan orang tua? Kalau menurut saya nih ya, definisi berhubungan dengan orang tua itu interaksi dua arah yang melibatkan kasih sayang, kepercayaan, saling memahami dan tanggung jawab. Oke, luar biasa. Dan ini hubungan antara anak dan orang tua juga menjadi sesuatu yang penting ya. Oke, ya mungkin bisa disampaikan ya sebenarnya itu apa sih arti penting berhubungan antara orang tua dan anak, seberapa pentingnya kayak gitu ya. Silakan dari Leni atau dari Salwa nih yang mau jawab. Oke, jadi menurut saya sendiri ini berhubungan dengan kata berhubungan ya Mbak Dia. Jadi berhubungan itu atau dalam bahasa Inggrisnya itu relationship, yaitu merupakan kesinambungan ataupun hubungan antara dua orang atau lebih, yang mana dari hubungan itu kemudian nanti menimbulkan suatu manfaat, yang mana manfaatnya itu adalah berupa perkenalan antara dua orang itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya berhubungan atau interaksi itu sendiri. Dan salah satunya adalah berinteraksi dengan kedua orang tua. Jadi interaksi dengan kedua orang tua itu merupakan suatu interaksi timbal balik antara seorang anak dan juga orang tua pastinya, yang mana dari interaksi itu kemudian akan menimbulkan suatu dampak. Yang mana dampak itu adalah
berhubungan dengan nantinya kehidupan dan juga perkembangan anak itu sendiri. Nah, untuk pentingnya dari berhubungan dengan kedua orang tua. Jadi sesuai dengan firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Jadi di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memang sangat menekankan pentingnya berhubungan kepada kedua orang tua. Salah satunya itu bisa dilakukan dengan hormat kepada kedua orang tua kita dan juga tidak durhaka kepada kedua orang tua. Seperti itu Mbak Dea. Oke, luar biasa ya, dan ini tentunya menjadi hal yang penting juga ya bagi Iya, teman-teman benar. pelajar, apalagi teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo gitu ya. Nih sebelum kita masuk ke pembahasan lagi nih, dia mau tanya gimana nih kalau Salwa sama Leni hubungan sama orang tua baik-baik aja kan ya? Baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Dan tentunya teman-teman kan sebagai seorang pelajar ya, dan juga sebagai seorang anak juga. Nah, ini pernah nggak sih misalnya Leni ataupun Salwa gitu ya, ada hal yang bingung kayak gitu ya, atau memang kesusahan dalam manajemen waktu untuk gimana nih kita berhubungan dengan orang tua, misalnya biar bisa disuruh-suruh gitu ya. Misalnya kalau disuruh ini disuruh itu sama orang tua, kemudian kita juga tetap harus berkegiatan di IPM misalnya kayak gitu. Gimana sih tips manajemen waktu teman-teman dalam hubungan dengan orang tua dan posisi sebagai seorang pelajar? Kalau dari saya sendiri ya, kan kita sama orang tua itu kan pasti nggak 24 jam selalu bareng gitu ya. Kita sebagai pelajar ada kewajiban untuk belajar, dan orang tua sebagai orang tua juga berkewajiban untuk mencari nafkah gitu. Jadi kita nggak bisa 24 jam selalu ketemu gitu. Mungkin salah satu cara agar kita tetap bisa berhubungan, agar tetap bisa harmonis itu dengan cara quality time gitu. Mungkin kita tetap fokus dengan belajar, tapi juga jangan lupa membantu orang tua, jangan lupa bercerita atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang agar kita tuh tetap bareng gitu, ada waktu bersama. Oke, jadi nggak hanya belajar terus kayak gitu ya, tapi sempetin quality time sama orang tua gitu ya. Oke, kalau dari Salwa nih, gimana sih tips-tipsnya manajemen waktu sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak terhadap orang tua? Oh ya, jadi gini Mbak Dea, sebenarnya permasalahan seperti itu sudah sering sekali terjadi di remaja, apalagi di usia-usia pelajar, yang mungkin banyak sekali yang beranggapan bahwa aku ini udah sibuk sama pekerjaan-pekerjaan sekolah, sampai berarti aku nggak apa-apa dong, nggak usah berbakti sama kedua orang tua aku dalam bentuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah itu, jadi saya itu teringat dengan salah satu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat sekitar 7 tahun yang lalu Mbak Dea. Nah, jadi di dalam ceramah itu ada seorang yang bertanya, bagaimana cara saya membagi waktu antara saya harus kuliah dengan saya harus mempelajari agama. Nah di situ Ustadz Adi Hidayat langsung spontan menjawab dengan jawaban mudah seperti itu. Jadi memang Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mengenai waktu. Karena memang permasalahan waktu itu sangat sensitif, seperti wadduha, walail, wasyams dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau menurut saya sendiri, untuk bisa kita membagi waktu antara bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan sekolah dengan bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk membantu pekerjaan rumah, itu kita harus bisa dulu membagi waktu antara pekerjaan-pekerjaan sekolah dulu. Jadi yang belum ada hubungannya sama pekerjaan rumah. Biasanya kalau saya ini membaginya Mbak Dea, menjadi yang pertama itu pekerjaan sekolah yang itu important dan juga urgent. Maksudnya yang emang harus dikerjakan saat itu juga, dan juga emang itu udah mendesak. Nah setelah itu nanti kita membaginya lagi menjadi less important dan juga urgent. Setelah itu baru yang less urgent tapi important. Setelah itu yang terakhir itu baru yang not important dan juga not urgent. Nah setelah kita nanti membagi waktu di pelajaran-pelajaran dan juga kegiatan, mungkin kegiatan IPM, nanti barulah kita bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah meskipun sebenarnya berbakti kepada kedua orang tua itu juga tidak terbatas pada membantu pekerjaan rumah, karena kita sebagai seorang anak dengan mendoakan orang tua saja itu sudah cukup menjadi salah satu bukti bahwa kita berbakti
berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, ya luar biasa ya. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Iya. bagi rekan-rekan pelajar ya. Iya, benar Masih sekali. harus belajar, kemudian juga berperan penting juga di rumah sebagai anak, sebagai pelajar. Belum lagi nih, teman-teman kan juga aktif di organisasi ya. Oke, dan dia mau kembali tanya nih. Ini kan teman-teman kan aktif di IPM sebagai seorang pelajar juga ya. Tentunya menjadi pelajar tuh banyak sekali tugas rumahan juga ya. Kadang ada les dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada kesusahan berkomunikasi gitu ya antara anak ke orang tua ataupun juga ini nih teman-teman kan sebagai pelajar gitu ya. Kira-kira gimana sih cara berkomunikasi ketika menjadi seorang anak dan menjadi seorang pelajar terhadap kedua orang tuanya? Komunikasi itu kan perlu ya antara kita dengan orang tua atau antara kita dengan teman kita gitu. Mungkin kadang tuh komunikasi menjadi salah satu penyebab antara permasalahan gitu. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik atau terjadi kesalahpahaman, itu pasti nanti akan menjadikan masalah. Jadi menurut saya salah satu cara komunikasi dengan orang tua itu tetap dengan cara yang sopan gitu. Menyampaikan dengan bahasa yang sopan, atau mungkin ketika orang tua memberi nasihat kepada kita, itu kita terima dengan lapang dada. Kita menerimanya tuh dengan oh iya ternyata sarannya tuh betul seperti itu gitu. Oke nih. Kalau dari Salwa gimana nih? Pernah nggak sih ada miskomunikasi gitu sama orang tua? Ya, kalau miskomunikasi itu ya wajar ya Mbak Dia, pasti setiap anak juga pernah merasakan itu. Tapi saya sendiri selalu berpikir bahwa saya sebagai seorang pelajar harus bisa menempatkan diri dalam berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Meskipun sebagai seorang pelajar kita dituntut untuk kritis dalam berkomunikasi, akan tetapi dalam berbicara dengan kedua orang tua kita tentunya harus berhati-hati, tetap menghormati dan juga tidak boleh mengkritisi. Nah, meskipun kita tidak boleh mengkritisi, akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Karena antara mengkritisi dan juga mengkritik itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi biasanya itu pertanyaannya gini Mbak Dea, bagaimana sih caranya kita itu menghadapi orang tua yang terkadang merasa dirinya paling benar, padahal zaman antara orang tua dan kita itu udah berbeda gitu ya. Kita dilarang buat berteman sama si A si B, padahal orang tua kita nggak tahu gimana si A si B. Kita dilarang buat masuk ke jurusan kuliah ini itu, padahal belum tahu bakat dan juga passion kita. Nah, tapi semua itu sebenarnya udah dijawab, udah diprediksi oleh Allah akan terjadi Mbak Dea. Jadi diterangkan di Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi seorang anak itu diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus kemudian kapan gitu pertanyaannya kita? Imma yamlughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi pada saat keduanya itu sudah berusia lanjut. Nah, berarti kalau kita berpikir secara kritis, ketika orang tua kita berusia sudah mulai lanjut, artinya kita sudah mulai dewasa. Yang mana di masa dewasa itu kita sudah bisa berjalan sendiri tanpa harus dituntun dengan kedua orang tua kita, yang mungkin kedua orang tua kita itu terkadang masih menganggap bahwa kita itu anak kecil yang dulunya mecahin piring, mecahin gelas. Padahal sebenarnya kita udah mau masuk kuliah, udah jadi dokter, udah jadi perawat dan lain sebagainya. Nah, semua itu udah diterangkan dan udah diprediksi oleh Allah bahkan bahwa akan terjadi. Makanya jawabannya itu adalah fala taqullahuma ufi walatan haruhuma qaulan karima. Bahwasanya ya ketika ada permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik. Tapi fala taqullahuma ufi, jangan pernah kita berkata ataupun karena itu saja sudah menyakiti kedua orang tua kita. Nah, perkataan dan itu sebenarnya tidak hanya sebatas pada dan juga tapi kayak mama apaan sih kayak gitu. Itu juga udah termasuk. Iya, itu udah termasuk. Nah, memang semua itu berat Mbak Dea, sebagai seorang anak juga berat ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Tapi pahala yang Allah janjikan bagi anak-anak yang sabar itu juga sangat besar Mbak Dea. Luar biasa. Nah, dari itu ya
teman-teman gimana sih ketika suatu ketika gitu ya, misalnya ada perbedaan pendapat nih sama orang tua ya, karena kita kan ini lagi bahas peran anak terhadap orang tua gitu ya. Nah, kalau pas teman-teman ada perbedaan pendapat dengan orang tua, nah ini apa sih tips dan bagaimana cara Salwa dan juga Leni menyikapi hal tersebut? Mungkin salah satu tipsnya itu dengan mendengarkan pendapat dari orang tua, terus tetap kita kan memberikan pendapat juga, jadi kayak saling memberikan pendapat dan kita mencari titik temunya itu gimana, baiknya seperti apa. Pokoknya dengan cara komunikasi yang baik dan tetap sopan, karena kita sebagai anak juga kan harus menghormati orang tua. Jadi tetap dengerin nasihat orang tua, tetap sopan gitu ya. Jadi hal yang penting juga nih, jangan sampai orang tua tuh tersinggung sama perdebatan kita ya. Ya mungkin ada tambahan nih Salwa terkait dengan gimana sih caranya tips biar ketika ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat dengan orang tua, gimana cara menyikapinya? Jadi untuk mengatasi perbedaan pendapat ataupun mungkin keyakinan dan lain sebagainya dengan orang tua, itu sebenarnya hal yang wajar kan ya Mbak Dea, karena sebagai seorang anak pastikan kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang tua kita. Nah, akan tetapi di dalam Al-Quran juga Allah sudah menerangkan mengenai kita harus berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi bukan berarti kita taat kepada orang tua, karena ketaatan itu hanyalah mutlak milik Allah. Nah, jadi selain kepada orang tua itu sifatnya tidak mutlak, akan tetapi kita tetap diperintahkan untuk menuruti semua dari pendapat orang tua selagi itu masih di jalan yang benar, selagi itu masih sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, untuk mengatasi perbedaan pendapat ini bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Akan tetapi yang pertama itu kita harus ngecek dulu Mbak Dea. Jadi sebenarnya yang salah itu pendapatnya kita atau pendapatnya orang tua, karena jangan sampai nanti kita sudah mengkritik orang tua, ternyata yang salah kita. Ternyata kita gitu ya yang ngeyel gitu sekali. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengecek sebenarnya orang tua kita itu sadar enggak sih sama pendapatnya itu. Kalau pendapatnya salah itu sadar apa enggak, seperti itu. Baru yang ketiga, kita menyelesaikan permasalahan. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang perlu di-underline bahwa kebenaran itu tidak harus diucapkan saat itu juga. Karena kita harus mencari waktu yang memang benar-benar cocok, yang memang benar-benar orang tua kita itu sedang mungkin lagi bahagia, jangan sampai lagi capek kerja, capek apa, terus kita langsung nembak tuh pakai perkataan itu, jangan sampai. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya kebenaran tidak harus diucapkan dengan lisan kita. Ini terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah, Mbak Dia. Jadi pada zaman dahulu itu ibu dari Imam Abu Hanifah tidak pernah mau mendengarkan perkataan dari Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah itu seorang yang sangat mulia. Nah, selalu ketika mau bertanya tentang fatwa itu menyuruh Imam Abu Hanifah untuk tanya ke ulama lain, yang mana padahal ulama itu adalah murid dari Imam Abu Hanifah sendiri, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar mencari orang yang mungkin dipercaya oleh orang tua kita, yang dianggap bijak, yang dianggap cerdas, disiplin, dan lain sebagainya, untuk menyadarkan bahwa pendapat dari orang tua kita itu sebenarnya salah, seperti itu. Ini luar biasa banget, karena memang orang tua tuh memiliki peran yang sangat penting ya di kehidupan kita sekali. Jangan sampai nih karena ada gesekan-gesekan kecil akhirnya salah paham, akhirnya keluarlah kata-kata kasar misalnya gitu ya. Ya ini penting sekali bagi kita semuanya, apalagi bagi teman-teman nih dari IPM ya, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo, teman-teman remaja dan sahabat Purnama Sidi yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran kita di 98 FM Radio Purnama Sidi gitu ya. Dan dia mau kembali tanya nih ke Leni dan juga Salwa ya. Ke Leni dulu nih, kira-kira apa saja sih hal yang perlu didiskusikan dengan orang tua gitu ya? Kalau ini kan teman-teman kan udah mau pada kuliah gitu ya. Biasanya tuh terkait hal apa aja sih teman-teman diskusi sama orang tua? Kalau menurut saya yang perlu didiskusikan sama orang tua itu ada banyak ya sebenarnya. Salah satunya itu adalah pendidikan gitu. Karena kan ini kita berdua juga sama-sama mau kuliah, pastikan juga perlu diskusi dengan orang tua. Kira-kira
apa nih jurusan-jurusan yang mungkin mau kita pilih atau mungkin jurusan-jurusan yang disarankan sama orang tua kita, mungkin itu perlu didiskusikan karena kadang kan pilihan kita dengan pilihan orang tua itu berbeda gitu. Karena kan kadang orang tua pinginnya gini, anak bisanya gini gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang perlu kita diskusikan karena ya itu nanti takutnya ada miskomunikasi antara anak dengan orang tua gitu. Nah ini nih ke Salwa nih. Salwa kan juga sebagai salah satu aktivis ya di IPM gitu ya, apalagi di pimpinan ranting MAM Kepil gitu. Pernah nggak sih ngobrolin tentang aktivitas kegiatan di sekolah atau sebenarnya Bu, Pak ini tuh loh Salwa tuh lagi sibuk acara IPM nih, persiapan Tarunah Melati misalnya gitu ya, atau persiapan acara sekolah kayak gitu. Jadi untuk diskusi dengan orang tua itu saya sangat bersyukur Mbak Dea karena orang tua saya setiap hari pasti meluangkan waktunya untuk setidaknya kalau saya diem orang tua pasti selalu nanya yang nanti ujungnya pasti diskusi. Nah mulai dari hal-hal kecil seperti apa yang terjadi di sekolah, misalnya dengan nilai ulangan misal yang jeblok atau yang gimana gitu, pasti saya diskusi sama orang tua sebenarnya yang salah tuh di mananya sih, seperti itu. Diskusi-diskusi masalah sekolah itu pasti saya lakukan dengan kedua orang tua saya. Tapi selain kita berdiskusi mengenai hal-hal kecil, pastinya seperti pendidikan, kemudian keuangan ataupun perjalanan sekolah dan lain sebagainya itu selalu saya diskusikan dengan kedua orang tua saya, karena bagi saya dengan berdiskusi dengan kedua orang tua itu suatu penghormatan bagi untuk kedua orang tua saya. Di sisi lain juga bisa memberikan manfaat kepada saya, salah satunya bisa melatih kepercayaan diri saya karena setelah diskusi dengan orang tua itu pasti langsung kayak habis dicas gitu, 100% gitu. Jadi makin semangat ya. Iya, benar sekali Mbak Dea. Nih luar biasa sekali ya nih dari teman-teman Ikatan Belajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, nih teman-teman, ini kan barangkali ya yang sedang mendengarkan Radio Purnama Sidi kan gak cuma anak-anak aja, tapi juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang juga lagi dengerin Radio Purnama Sidi. Ya mungkin ada tips atau sesuatu, bukan nasihat ya kalau ke orang tua ya, tips aja ya. Ya, gimana sih sebenarnya pola asuh yang baik menurut sudut pandang teman-teman ya? Karena kan kalian sebagai seorang anak ya, mungkin ada tips bagi orang tua biar matching gitu ya antara kemauan anak dan orang tua. Oke, jadi sebelum kita itu membahas mengenai ada yang namanya Quranic parenting Mbak Dea di dalam Islam, itu bagaimana seorang ibu dan juga seorang ayah harus mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri dari umur 0 sampai 7 tahun itu seorang anak harus diperlakukannya itu bak seorang raja. Jadi memang harus dimanja karena di usia itu anak memang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua dan perhatiannya itu sangat dibutuhkan lebih. Nah, nanti baru di usia 7 sampai 15 tahun anak mulai dididik menjadi seperti tawanan. Maksudnya mulai dikasih kedisiplinan, tanggung jawab, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Nanti di setelah umur 15 sampai 21 tahun anak ini mulai dilepas Mbak Dea. Tapi dilepasnya dengan masih dijadikan sebagai sahabat. Karena seorang anak apalagi di usia remaja itu sangat membutuhkan telinga-telinga yang bisa mendengarkan curhatannya seperti itu. Nah, nanti baru di usia lebih dari 21 tahun seorang anak harus dilepas. Tentunya dilepasnya dengan membawa tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam Quranic parenting itu disebutkan yang pertama sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayuti marodo'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun biwaladiha wala mauludi lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan antara minhum batasyawurin fala junaha alaihima. Jadi di ayat itu di awal ayatnya itu dijelaskan Mbak Dea. Jadi perjuangan seorang ibu untuk memberikan air ASI kepada anak-anaknya itu sebenarnya juga sudah termasuk ke dalam parenting. Bagaimana cara pola asuh seorang anak kepada seorang ibu kepada anaknya seperti itu. Jadi memang mulai dari 0 hari itu sudah mulai dididik dengan cara memberikan air ASI. Setelah itu ada kisah-kisah seperti kisah Luqmanul Hakim yang disebutkan di Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Di situ
dijelaskan mengenai bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya, yang tentunya selain Luqman ini memberikan kasih sayang, akan tetapi juga tetap diselipkan akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Ibrahim, bagaimana Ibrahim mengasuh anak-anaknya, yang tentunya diajarkan mengenai berkomunikasi dan juga berdemokrasi, Mbak Dia, seperti itu. Ya, luar biasa ya, ternyata Al-Quran itu sudah banyak sekali memberikan panduan bagaimana sih parenting yang baik ataupun pola asuh yang baik yang perlu dilakukan oleh orang tua gitu ya. Dan ini sederhana tapi juga banyak maknanya ya. Menjadi orang tua emang perlu nih memetakan kira-kira anak usia sekian harus seperti apa kayak gitu ya. Keren sekali. Dan ini tentunya menjadi masukan juga ya bagi orang tua karena kita semuanya juga nanti akan menjadi orang tua ya. Oke, ya kembali dia mau tanya nih ke teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kira-kira ya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, tentunya kan pasti ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua. Ya, kalau dari Leni dan juga Salwa, kira-kira hadiah apa sih yang perlu diberikan kepada orang tua kalau istilahnya tuh pingin ya memberikan yang terbaik. Nah, kira-kira apa yang perlu diberikan kepada kedua orang tua kita? Mungkin kalau orang tua tuh sebenarnya tuh nggak pengen muluk-muluk gitu ya dapat hadiah dari anaknya gitu. Cuman kita sebagai anak kan pasti pengennya ngasih yang terbaik buat orang tua kita. Dengan kita menjadi anak solehah aja tuh kayaknya tuh udah menjadi hadiah nih buat orang tua. Tapi mungkin dengan cara kita sopan santun, pintar, cerdas itu juga menjadi salah satu hadiah terbaik untuk orang tua kita. Menjadi anak yang nurut, yang baik gitu ya, yang selalu mendoakan orang tua, ini juga penting sekali ya. Dari Salwa mungkin ada tambahan gimana caranya kita memberikan hadiah yang terbaik kepada kedua orang tua kita? Ya, jadi benar sekali apa yang barusan disampaikan Leni. Jadi saya juga mengadopsi dari apa yang sering dikatakan ibu dan juga bapak saya kepada saya sendiri. Bahwasanya cukup anak-anak ibu dan juga bapak menjadi anak yang soleh dan juga solehah, itu sudah cukup menjadi hadiah terbaik untuk ibu dan juga bapak, seperti itu. Tapi saya sendiri juga kadang kalau cuman kayak gitu rasanya kayak kurang gitu Mbak Dea. Karena ibu sama bapak tuh emang perjuangannya tuh sangat besar seperti itu. Nah, kita sebagai seorang pelajar itu bisa untuk melakukan berbagai hal yang mungkin membuat orang tua kita itu bisa bahagia. Salah satunya kita harus sadar akan kewajiban kita bahwa kita harus menjadi pelajar yang cerdas. Dan cerdas itu bukan hanya dimaksudkan ke ilmu pengetahuan, akan tetapi juga ilmu-ilmu agama. Nah, kita bisa belajar secara rajin, secara tekun, sehingga nantinya kita bisa memberikan prestasi-prestasi baik itu akademik maupun non-akademik kepada ibu dan juga bapak kita. Seperti itu Mbak Dia. Luar biasa ya. Ini tentu menjadi PR kita bersama, tidak hanya PR kita sebagai seorang anak, tapi juga ini menjadi PR juga bagaimana sih orang tua berperan untuk anak-anak kita kayak gitu ya, biar kita semuanya ada kesinambungan ya, hubungan antara seorang anak kepada orang tua, begitupun antara orang tua kepada anak ya. Luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, tentu bersama dengan Leni dari SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo ya, atau biasa disapa SMK Mutu Wonosobo, dan bersama dengan Salwa dari Muhammadiyah Kepil ya, dari MAM ya. Luar biasa sekali. Keren-keren sekali pelajar saat ini ya. Coba kalau semua pelajar itu sadar akan hal-hal yang tadi disampaikan, pasti wah Indonesia ini penuh dengan anak-anak yang berprestasi dan tentunya menjadi anak-anak yang taat semuanya ya. Luar biasa. Ya teman-teman, mungkin ada closing statement nih untuk rekan-rekan pelajar Muhammadiyah yang saat ini sedang mendengarkan, ataupun untuk sahabat Purnama Sidi yang sedang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini. Baik, silakan ya. Mungkin ada closing statement? Iya, siapa? Iya, mau dari siapa? Teman-teman dan sahabat Purnama Sidi semua, jika teman-teman mau melihat ataupun mempelajari mengenai cinta dan juga kasih sayang, teman-teman tidak perlu untuk pergi ke ujung dunia. Karena semua itu cukup teman-teman lihat dalam perjuangan ibu dan juga bapak
Bapak teman-teman dalam mengasuh dan juga merawat teman-teman semua. Untuk Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah selalu mendukung apapun yang Salwa katakan, apapun yang Salwa tidak katakan, bahkan apapun yang Salwa tidak rencanakan untuk mengatakan kepada Ibu dan juga Bapak. Maafkan anakmu ini yang selalu merepotkan dan juga mengecewakan Bapak dan juga Ibu. Sehat-sehat untuk Bapak dan juga Ibu. Semoga Bapak dan juga Ibu bisa melihat kesuksesan Salwa di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan seluruh ayah dan bunda juga yang sekarang sedang mendengarkan ikut serta bangga ya terhadap Salwa, terhadap Leni, dan juga terhadap semua anak-anak yang saat ini sedang mendengarkan ya. Bagi kita semuanya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, terima kasih banyak Salwa, Leni. Mudah-mudahan lancar, berkah, dan sukses. Mungkin Leni ada tambahan atau cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk orang tua di rumah. Keren sekali, luar biasa sudah mendidik putra-putrinya dengan sangat luar biasa nih ya. Putra-putrinya sudah terlihat mantap ya kalau menurut dia ya. Ya, semangat terus dan selamat belajar. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat berkarya melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, dan demikian sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, talkshow kita pada kesempatan kali ini bersama dengan rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, bersama dengan Leni dari SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo dan bersama dengan Salwa dari MAM Kepil Wonosobo. Luar biasa. Dan dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.